Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Ao Huming melihat pria yang baru saja tiba dan tidak mampu menahan senyumnya. Tidak pernah kusangka Kaisar Iblis bernama Sue Yi ini adalah putra Kaisar Iblis Darah Agung. Saya ingat bahwa Anda Kaisar Iblis Darah memiliki seorang putri. Kapan kamu punya anak laki-laki? Penampilan Sue Tianya seperti seorang sarjana beradab di usia 20-an. Pakaiannya sangat putih dan tanpa noda, bahkan tidak ada setitik pun debu. Anak laki-laki anak perempuan Sue Tianya melirik Sue Yi yang berdiri di sampingnya. Kaisar Iblis Sue Yi masih memiliki penampilan yang sama. Bahkan saat menghadapi ayahnya dia masih sedingin es itu. Dia anak laki-lakiku, adapun putri saya dia hanyalah seorang putri angkat. Kata Sue Tianya dengan acuh tak acuh. Putri angkat, suara dingin datang dari samping Ao Huming. Sue Tianya melihat ke atas, ekspresinya sedikit berubah. Namun dia masih menyimpan senyuman itu. Loyu, kamu juga di sini? Jun Loyu hanya bersorak dan tidak menanggapi. Kaisar Iblis Darah Kan Jiangyan berjalan di samping Jun Loyu, dia menatap Sue Tianya. Kaisar Iblis Darah, kamu juga seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Aku tahu dia putri angkatmu, tapi kakak perempuan Ajiao dan kakak laki-laki Loyu mengenal satu sama lain lebih dulu. Mereka juga saling jatuh cinta dulu. Bagaimana Anda bisa secara paksa memisahkan mereka? Anda bahkan akhirnya membiarkan Sue Yi ini membunuh kakak perempuan Ajiao. Gadis kecil, meskipun nenekmu adalah pendukungmu, kamu harus tetap tahu sopan santun saat berbicara dengan yang lebih tua, mengerti? Suara Sue Tianya sedikit mengesankan. Saat itu Nenek Jiangyan telah memberitahu beberapa ahli top dari alam abadi dan iblis dari penampilan dan aura Jiangyan. Sue Tianya adalah salah satu ahli top itu. Oleh karena itu sejak Sue Tianya melihat Jiangyan, dia sudah tahu bahwa dia adalah gadis kecil yang beruntung itu. Pada saat yang sama dia bisa merasakan betapa merepotkannya masalah itu. Di alam abadi dan iblis hanya ada sedikit orang yang bisa menyebabkan sakit kepala Sue Tianya. Kaisar Naga dari klan Naga adalah salah satunya. Kaisar tersembunyi hampir tidak cukup untuk dianggap sebagai yang lain. Adapun nenek misterius di belakang Jiangyan, dia adalah orang lain. Sue Tianya. Jun Loyu berbicara, sepasang matanya memerah. Anda mendengarkan dengan jelas Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi ayah Ajiao. Anda juga tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan Ajiao. Di masa depan saya berharap Anda tidak pernah membicarakan Ajiao lagi karena saya merasa mual ketika Anda melakukannya. Tidak ada ayah yang akan memperlakukan putrinya seperti itu. Tidak ada ayah yang begitu kejam, tidak berperasaan. Tubuh Jun Loyu menggigil. Seandainya bukan fakta bahwa Ajiao membuatku berjanji sebelum kematiannya untuk tidak pernah menemukanmu untuk membalas dendam seumur hidupku, aku pasti akan membunuhmu. Dia membenci Kaisar Iblis Darah Sue Tianya. Tapi atas permintaan kekasihnya sebelum kematiannya, bagaimana mungkin dia berani tidak setuju? Jun Loyu, suara dingin Sue Yi terdengar. Meskipun kamu dan Ajiao memiliki perasaan satu sama lain, kamu belum menikah. Ayah memberikan Ajiao kepadaku, jadi dia adalah istriku. Namun kalian berdua masih berani main-main. Mungkinkah salah bagiku untuk membunuh Ajiao? Menurutmu mengapa kamu dapat terus menyemburkan sampah di sini? Cukup. Alis Sue Tianya sedikit mengerutkan kening. Dia kemudian tersenyum pada Ao Huming dan berkata, maaf tentang tampilan lucu saudara Huming. Itu tidak lucu sama sekali, jawab Ao Huming dengan senyum lembut. Sue Tianya tidak dapat menahan diri untuk tidak marah di dalam hatinya. Kim Yu yang berdiri di sana dan mendengarkan sepanjang waktu akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ajiao adalah putri angkat Sue Tianya. Dia dan Jun Loyu saling mencintai. Sebagai Kaisar Iblis Darah, Sue Tianya tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya.
Sepertinya pada awalnya Sue Tianya tidak menentang cinta mereka. Namun setelah itu Kaisar Iblis Sue Yi menyukai Ajiao dan meminta ayahnya untuk memberikan Ajiao kepadanya. Tanpa ragu sedikit pun Sue Tianya memberikan Ajiao kepada Kaisar Iblis Sue Yi. Setelah itu pertemuan antara Ajiao dan Jun Loyu ditemukan oleh Sue Yi. Dengan marah Sue Yi ingin membunuh Ajiao. Kekuatan Jun Loyu terlalu lemah dan dia benar-benar tidak bisa melawan. Sebelum Ajiao meninggal dia memohon pada Sue Yi untuk menyelamatkan Jun Loyu. Pada saat yang sama dia meminta Jun Loyu untuk tidak menemukan ayahnya untuk membalas dendam. Sepertinya Ajiao masih memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap ayahnya Sue Tianya. Ajiao adalah orang yang menyedihkan, saudara Loyu juga orang yang menyedihkan. Sue Yi ini adalah orang yang kasar. Di sisi lain seseorang menyaksikan api menyala di seberang sungai. Wajah Lin Yin memiliki sedikit senyuman, bukankah ceritanya semakin menarik sekarang? Lebih jauh lagi sudah waktunya bagi Liner untuk mempelajari bahayanya. Belum terlambat bagi kami untuk muncul di saat-saat terakhir. Kaisar Abadi Lin Yin level 9 di seluruh alam abadi dan iblis, tidak banyak orang yang berani meremehkannya. Namun beberapa ribu tahun yang lalu putra dan menantunya dibunuh oleh seseorang dalam perang. Itu terjadi di planet yang sangat besar di Indigo Bay Starfield Bright Feather Star. Sejak hari itu Indigo Bay Starfield tidak lagi memiliki Bright Feather Star. Semua ahli super tahu bahwa Lin Yin yang marah telah menghancurkan bintang bulu cerah menjadi beberapa bagian. Sedemikian rupa sehingga semua orang yang tinggal di Bright Feather Star akhirnya dimakamkan bersama putra dan menantunya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kaisar tersembunyi yang selalu lembut, halus dan berbudaya juga memiliki sisi yang berdarah dan kejam. Kakak ketiga, kamu tidak perlu khawatir. Selama Liner berada di bintang kaisar tersembunyi sama sekali tidak ada orang yang bisa menyakitinya. Kata Lin Yi dingin dan tanpa basa-basi. Kaisar Abadi Hitam dan Kaisar Abadi Putih saling melirik dan kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Sue Tianya harus mendisiplinkan anaknya dengan benar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa membuat siapapun yang dia inginkan dikuburkan dengan muridnya? Kata Kaisar tersembunyi dingin dan tanpa basa-basi. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah kota bintang timur. Dengan kekuatan Lin Yin dia benar-benar bisa tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Banyak orang dari kota bintang timur berdiri di sekitar dan menonton dari kejauhan. Namun tidak ada satu orang pun di area 100 mil dari tempat Sue Tianya, Ao Wuming, Qin Yu, Jun Loyu dan yang lainnya berdiri. Semua orang berada di luar radius 100 mil ini. Saudara Wuming, penyebab masalah ini hanyalah hal kecil. Saya menyarankan agar kita membahas dan mengklarifikasi apa yang terjadi di sini sebelum kita membuat keputusan. Bagaimana menurut Anda, kata Sue Tianya sambil tersenyum. Ao Wuming juga mengangguk setuju. Sue Yi, apa yang terjadi di sini? Sue Tianya memandang Sue Yi. Sue Yi berkata dengan tenang, apa yang sebenarnya terjadi bahkan saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa murid saya Guonu jatuh cinta dengan seorang wanita dan ingin menjadikan wanita mereka sebagai temannya. Setelah itu Qin Yu ini membunuh murid saya Guonu. Qin Yu mendengar kata-kata ini, tatapan Sue Tianya beralih ke Qin Yu. Dia hanya melihat sekilas dan kemudian tidak mengatakannya lagi. Di antara 4 utusan alam atas yang turun ke alam fana adalah iblis darah Du Zongjun yang dikirim oleh Sue Tianya. Setelah keluar dari alam Ni, yang Du Zongjun juga memberitahu Sue Tianya tentang semua yang terjadi. Jadi Sue Tianya sangat sensitif terhadap nama Qin Yu. Dia mengerti mengapa putranya sangat marah. Jadi ternyata itu gara-gara Guonu yang bisa dibilang punya masa kecil yang sama dengan putranya. Sue Tianya sangat memahami bahwa putranya selalu berada dalam keterasingan dengannya. Namun hubungannya dengan Guonu itu sangat baik. Mungkin di hati Sue Yi posisi Guonu setinggi Sue Tianya jika tidak lebih tinggi. Sue Yi, di mana wanita yang kamu bicarakan itu? Tanya Sue Tianya.
Dia dibawa ke rumah abadi Qin Yu olehnya. Sue Yi melihat ke arah Qin Yu, hati Sue Tianya tergerak. Dia kemudian tersenyum pada Qin Yu. Qin Yu, bisakah Anda membiarkan wanita itu keluar dari rumah abadi Anda dulu? Yakinlah dengan hadirnya saudara Wu Ming bahkan saya tidak akan melakukan kekerasan. Tatapan Qin Yu jatuh pada Ao Wu Ming. Kaisar Iblis Darah adalah pria dengan kedudukan tinggi, bagaimana mungkin kata-katanya tidak bisa dipercaya? Saudara Qin Yu, kamu harus membiarkan wanita itu keluar, kata Ao Wu Ming sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Segera setelah itu dia membebaskan Lin Lin dan Sisi dari Qin Yu Immortal Mansion miliknya. Lin Lin dan Sisi tiba-tiba muncul di sebelah Qin Yu. Menurutku gadis berpakaian gadis itu adalah wanita yang disukai Guonu, kata Sue Tianya sambil tersenyum. Nona muda, kamu tidak perlu khawatir, kalian berdua sekarang aman. Sue Tianya adalah Kaisar Iblis Darah, dia adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dan tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kata Qin Yu kepada Lin Lin dan Sisi. Terima kasih Tuan, kata Lin Lin. Namun dia terkejut dari lubuk hatinya bahwa pria berkulit putih ini adalah Kaisar Iblis Darah. Pada saat yang sama dia juga bingung mengapa tidak ada saudara bela diri senior atau kakeknya yang hadir. Sue Tianya tersenyum dan berkata, Nona muda Guonu ingin Anda menjadi istrinya, apakah itu benar? Lin Lin mengangguk. Dan kemudian Qin Yu membunuh Guonu, tanya Sue Tianya lagi. Tuan, Qin Yu membunuh Guonu untuk menyelamatkan saya, kata Lin Lin buru-buru. Sue Tianya memandang ke arah Ao Wu Ming sambil tersenyum. Brother Wu Ming, berdasarkan kata-kata dari kedua sisi saya yakin Anda dan saya telah memahami apa yang terjadi. Guonu secara paksa menginginkan Lin Lin menjadi temannya. Meski salah kejahatannya tidak cukup membuatnya mati. Selanjutnya masalah ini seharusnya tidak terkait dengan Qin Yu. Sama sekali tidak beralasan Qin Yu ini membunuh Guonu. Seperti kata pepatah, dia yang membunuh orang lain harus membayar dengan nyawanya, dia yang membunuh orang lain akan membayar dengan nyawanya. Tatapan Ao Wu Ming menjadi dingin. Ekspresi Qin Yu juga berubah. Sue Tianya ini tiba-tiba melawannya. Sejak ia membuka alam Jianglan, Qin Yu tidak lagi takut pada siapapun. Ini juga alasan mengapa dia berani secara terbuka menggunakan Divine Armor-nya. Dia yang membunuh orang lain akan membayar dengan nyawanya. Lin Lin berjalan ke depan. Kaisar Iblis Darah Senior Guonu itu secara paksa menginginkanku menjadi temannya sehingga dia ingin menangkapku. Tuan Qin Yu hanya pindah untuk menyelamatkan saya. Selanjutnya Tuan Qin Yu bahkan telah menyelamatkan Guonu 2-3 kali. Hanya saja Guonu bertindak seolah-olah Tuan Qin Yu yang meninggal atau dia yang mati. Tanpa kekurangan pilihan yang lebih baik, Tuan Qin Yu akhirnya membunuhnya. Mungkinkah Kaisar Setan Darah Senior berpikir bahwa Tuan Qin Yu harus membiarkan Guonu terus mencoba membunuhnya tanpa membalas? Gadis kecil, kamu bahkan berani menyela aku? Sue Tianya hanya menatapnya dan Lin Lin mulai gemetar saat kulitnya semakin pucat. Sebagai Kaisar Iblis Darah, Sue Tianya tidak pernah menempatkan level 3 Dewa Surgawi Lin Lin dalam pikirannya. Sue Tianya, apakah tidak dapat diterima cucu perempuan saya untuk mengungkapkan pikirannya dengan percaya diri? Sebuah suara yang mengandung kemarahan terdengar. Sosok hijau, sosok putih dan sosok hitam muncul hampir bersamaan. Orang-orang yang datang adalah Kaisar Tersembunyi dan Kaisar Ganda Hitam Putih. Kakek Lin Lin melihat orang-orang yang datang dan segera terbang ke arah mereka. Dia langsung melemparkan dirinya ke dada Lin Yin. Senior Lin Yin melihat orang-orang yang datang. Ao Wu Ming segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Pada saat yang sama Ao Wu Ming memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dalam hatinya dia diam-diam senang. Jadi ternyata cerita bahwa ketika putra dan menantu Kaisar Tersembunyi meninggal, mereka meninggalkan seorang bayi adalah benar. Kaisar Tersembunyi ini menyembunyikannya dengan sangat rapat. Kaisar Iblis Darah, bukankah kamu bertingkah sombong? Mari kita lihat betapa sombongnya Anda bertindak sekarang. Qin Yu, Lo Yu, Yaner datang, izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini adalah Kaisar Tersembunyi Senior.
Keduanya adalah Kaisar Abadi Hitam Senior dan Kaisar Abadi Putih Senior. Jadi Ao Wuming penuh dengan senyuman. Qin Yu, Jun Loyu dan Jiang Yan semuanya tersenyum. Mereka semua berjalan ke depan dan menyapa senior mereka dengan hormat. Dan pada saat ini Sue Tianya hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saudara Lin, tidak pernah saya harapkan itu, benar-benar tidak pernah saya harapkan itu. Siapa yang akan tahu bahwa gadis ini adalah cucu Anda? Saudara Lin, Anda benar-benar menyembunyikan informasi tentang cucu Anda sangat erat, bahkan saya tidak tahu bahwa Anda memiliki seorang cucu. Sue Tianya masih memiliki penampilan yang tersenyum. Namun ekspresi Lin Yin sedingin es. Masalah Sue Tianya hari ini terletak pada putramu Sue Yi. Mungkinkah Anda berpikir bahwa putra Anda dapat memiliki siapapun yang dia inginkan untuk dikuburkan bersama muridnya? Dia sebenarnya berani ingin cucuku dikuburkan bersama muridnya. Dia bahkan berani bertindak seperti seorang tiran terhadap cucuku. Pada saat ini Lin Yin tidak memberi Sue Tianya sedikit pun wajah. Alis Sue Tianya sedikit berkerut. Sue Yi keluar dan minta maaf kepada Nona Lin, kata Sue Tianya dengan dingin. Sebenarnya Sue Tianya sangat tidak senang membantu putranya dalam masalah hari ini. Untuk satu, dia akan menyinggung Ao Wuming. Kedua, dia akan menyinggung nenek Jiang Yan. Itu satu hal jika hanya dua itu, tapi sekarang ada tambahan kaisar tersembunyi. Kaisar tersembunyi terlalu kuat, tidak hanya dia sendiri, seorang kaisar abadi tingkat 92 teman baiknya Dewa Ganda Hitam dan Putih juga merupakan kaisar abadi tingkat 8. Sue Yi mengerutkan kening dalam hitungan detik, dia telah memikirkan banyak hal. Namun akhirnya dia masih mengatupkan giginya saat dia berjalan maju. Dia menundukkan kepalanya dan membungkuk. Nona Lin, ini salahku kali ini, saya berharap Nona Lin akan memaafkan saya. Qin Yu dan mereka dapat melihat bahwa pembuluh darah Kaisar Iblis Sue Yi di dahinya membengkak dengan keras. Dia jelas berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Kaisar Iblis Sue Yi bagaimanapun adalah seorang Kaisar Iblis. Apalagi dia adalah Kaisar Iblis yang sombong. Baginya untuk meminta maaf kepada gadis kecil immortal surgawi level 3 di depan semua ahli tingkat tinggi ini itu benar-benar melelahkan. Biarkan saja kakek melihat penampilan Sue Yi. Hati Lin Lin menjadi lembut dan berkata, Sue Yi, cepat, terima kasih Nona muda. Lin Lin, Sue Tianya berkata dengan tenang. Meskipun Sue Tianya tampak tenang, dia membakar amarah di dalam hatinya. Sebagai Kaisar Iblis Darah yang melintasi alam abadi dan iblis, kapan dia pernah menderita situasi yang tidak menguntungkan? Namun hari ini dihadapkan dengan Ao Wuming, Kaisar tersembunyi, Kaisar Ganda Hitam dan Putih dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada penghinaan. Sue Yi mengatupkan giginya, gusinya gemetar. Sue Tianya, kali ini murid putramu yang ingin memaksa cucuku menjadi temannya. Menurut Anda, siapakah murid putra Anda itu? Dia berani bertindak begitu kejam di Hidden Emperor Starku. Dan kemudian putra Anda bahkan ingin menguburkan cucu perempuan saya dengan muridnya. Apa menurutmu satu permintaan maaf sudah cukup? Mata Lin Yin berkedip-kedip seperti petir saat dia membuka dan menutupnya. Sue Tianya tercengang. Saya Lin Yin hanya memiliki satu cucu perempuan. Tidak peduli siapa orangnya, saya tidak akan membiarkan mereka menggertak cucu saya. Jika Anda tidak dapat menangani masalah hari ini untuk kepuasan saya, maka saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini jatuh. Lin Yin sombong. Sue Tianya sejenak tertegun, apa yang harus dikatakan? Ao Wuming, Jun Loyu, Jiang Yan dan Qin Yu juga kaget melihat adegan ini. Benar-benar kaisar tersembunyi. Qin Yu diam-diam tersentak kagum di dalam hatinya. Tampaknya rumor tidak bisa dipercaya. Kaisar tersembunyi ini sama sekali tidak menyukai rumor tersebut. Dia sama sekali tidak memiliki temperamen yang baik seperti rumor. Saat dia marah itu juga cukup untuk menakut-nakuti orang. Qin Yu dengan senang hati menyaksikan drama dari samping. Saudara Loyu, saudara Qin Yu, jika tebakanku benar, kaisar tersembunyi akan membangun prestise kali ini.
Suara Ao Wuming yang bersuka cita dalam kemalangan orang lain terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu melihat ke arah Ao Wuming. Kalian semua tidak perlu bingung, kaisar tersembunyi bukanlah orang yang menginginkan kekuasaan atau wilayah. Namun dia sangat prihatin dengan kerabatnya. Tahun itu ketika menantu kaisar tersembunyi terbunuh dalam amarahnya, kaisar tersembunyi melenyapkan semua orang yang ada di planet itu tanpa mempedulikan apakah mereka musuh atau warga sipil biasa. Seluruh planet berubah menjadi debu kosmik. Mengatakan sampai saat ini Ao Wuming juga tersentak kagum. Para ahli di level kaisar abadi sama sekali tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkan planet. Namun mereka yang berani menghancurkan sebuah planet sepenuhnya dan membuatnya menjadi debu kosmik seperti kaisar tersembunyi benar-benar kejam. Puji Ao Wuming. Qin Yu sedikit terkejut. Tidak dapat menahan diri, dia memandang Lin Yin. Pria parubaya yang tampak ramah itu benar-benar menghancurkan planet saat dia marah. Kaisar tersembunyi juga bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Kali ini Kaisar Iblis Darah pasti akan membayar dengan pahit. Qin Yu mulai memahami sedikit tindakan Kaisar tersembunyi. Suara Ao Wuming sekali lagi bergema di benak Qin Yu. Qin Yu Loyu, fakta bahwa Kaisar tersembunyi memiliki seorang cucu sangatlah rahasia. Kaisar tersembunyi juga selalu menyembunyikan masalah ini. Saya juga baru mengetahuinya hari ini. Saya pikir Kaisar tersembunyi dengan pertimbangan bahwa keberadaan cucunya akan diketahui oleh orang lain setelah hari ini, mungkin berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk membangun prestise dan mengintimidasi orang lain. Kaisar Iblis Darah yang menyedihkan. Qin Yu tertawa saat suara dia ditransfer. Kaisar tersembunyi yang membangun prestise berakhir sampai ke Kaisar Iblis Darah. Ao Wuming dan Jun Loyu sama-sama memiliki ekspresi tersenyum di wajah mereka. Qin Yu dan yang lainnya dapat mengatakan itu. Suetianya juga secara alami menyimpulkan bahwa Kaisar tersembunyi berencana untuk membangun prestise. Suetianya, kami tiga bersaudara sedang mengawasimu. Liner telah menerima intimidasi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diperbaiki dengan permintaan maaf yang sederhana. Black Immortal Emperor juga berkata dengan wajah sedingin es. Di seluruh alam abadi dan iblis, Hidden Emperor dan kedua saudaranya benar-benar tidak menemukan siapapun yang mereka takuti. Bahkan jika Kaisar Yu, Kaisar Mistik dan Kaisar Qian bergandengan tangan, Kaisar tersembunyi dan kedua saudara laki-lakinya tetap tidak akan takut sama sekali. Kaisar tersembunyi, Kaisar Abadi Hitam dan Kaisar Abadi Putih semuanya memiliki wajah sedingin es. Jelas jika apa yang dikatakan Suetianya tidak menyenangkan Kaisar tersembunyi dan kedua saudara laki-lakinya tidak akan peduli tentang akting untuk membuang Suetianya. Mereka bahkan rela bertindak bersama dan membunuh Kaisar Iblis Darah Suetianya di tempat. 3 orang gila Suetianya terbakar amarah. Namun dia menunjukkan senyum tulus di wajahnya. Saudara Lin, Saudara Hei, Saudara Bai, kali ini itu memang kesalahan anakku Suei. Saya sudah membuatnya meminta maaf sebelumnya. Jika kalian bertiga percaya bahwa itu tidak memadai, silakan menyarankan bagaimana saya harus menangani putra saya yang tidak berbakti ini. Aku pasti tidak akan melindunginya, kata Suetianya dengan tegak dan tegas. Kaisar tersembunyi bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia lalu berkata perlahan, Suetianya, kamu juga hanya memiliki satu putra ini. Meskipun kali ini dia menyinggung cucu perempuan saya, untuk menghormati Anda Suetianya, saya juga tidak akan mengambil nyawanya. Mendengar kata-kata ini Suetianya sedikit menghela nafas lega dari lubuk hatinya. Selama dia tidak akan membunuh putranya, masalah itu masih bisa ditoleransi. Namun meski kematian bisa dimaafkan, hukuman tidak bisa dihindari. Saya akan memberikan 3 tuntutan di sini. Suetianya, Anda harus menjamin bahwa putra Anda akan mencapainya, jika tidak saya Lin Yin pasti akan membunuh putra Anda. Pada saat itu saya tidak akan peduli dengan Anda. Status Suetianya. Suara Lin Yin tenang. Namun itu memiliki kesan megah yang tak tertahankan.
Saudara Lin, tolong bicara, kata Sue Tianya sambil tersenyum. Sementara Sue Tianya mampu menjaga penampilan tenang putranya, seluruh tubuh Sue Yi saat ini sedikit gemetar. Pembuluh darah di tangan dan dahinya menonjol. Tuntutan pertama, mulai hari ini putra Anda Sue Yi tidak diizinkan masuk ke lapangan bintang Teluk Indigo. Saat dia melakukannya, dia mati, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh. Bidang bintang Teluk Indigo adalah perbatasan umum alam abadi dan iblis. Itu diklasifikasikan sebagai lokasi strategis yang sangat penting. Umumnya para ahli akan sering menginjakkan kaki di lapangan bintang Teluk Indigo untuk berkumpul. Membuat Sue Yi tidak bisa menginjakkan kaki di Indigo Bay Starfield seumur hidupnya tentu merupakan hukuman yang sangat berat. Sue Tianya sedikit berhenti sebelum berkata tidak apa-apa. Sue Yi yang berdiri di samping tidak terlalu peduli dengan permintaan itu. Baginya lapangan bintang Teluk Indigo bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun fakta bahwa dia dilarang masuk menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah menerima penghinaan terbesar. Hati Sue Yi yang sombong saat ini dipenuhi dengan amarah. Lin Yin sedikit mengangguk. Dia kemudian sekali lagi berkata dengan tenang. Tuntutan kedua, putra Anda menerima pukulan telapak tangan dari saya. Apa ekspresi wajah Sue Tianya mengalami perubahan besar. Qin Yu juga segera mulai lebih memperhatikan pemandangan di depannya. Untuk membuat level 6 Kaisar Iblis, Sue Yi menghadapi serangan telapak tangan Kaisar tersembunyi Lin Yin langsung. Siapa Lin Yu? Dia adalah Kaisar Abadi level 9, seorang ahli super yang akan naik ke alam ilahi dan dikenal sebagai ahli nomor 1 di alam abadi. Serangan telapak tangan Lin Yin. Jika Lin Yin ingin membunuh Sue Yi, maka Sue Yi pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan hidup utuh setelah melakukan serangan itu. Saudara Lin, bukankah permintaan ini terlalu berlebihan? Saudara Lin, Anda adalah kaisar tersembunyi yang luar biasa, kaisar abadi tingkat 9. Kekuatanmu begitu kuat bahkan aku pasrah menjadi lebih rendah darimu. Namun Anda ingin mengotori tangan Anda secara pribadi dan menangani anak saya. Senyuman di wajah Sue Tianya telah menghilang. Yang menggantikannya adalah kesuraman. Aku bisa mundur selangkah dan secara pribadi menerima serangan telapak tanganmu. Bagaimana menurutmu, kata Sue Tianya saat dia melihat kaisar tersembunyi. Sue Tianya adalah salah satu dari 3 pemain top alam iblis. Kekuatannya hanya 1 level lebih rendah dari Lin Yin. Selain itu, dengan tambahan beberapa trik khususnya, bahkan jika Lin Yin ingin membunuh Sue Tianya itu masih akan sangat sulit. Dengan hanya 1 serangan telapak tangan paling banyak itu akan menyebabkan Sue Tianya menderita luka. Sue Tianya dapat pulih dari luka dalam sekejap mata. Lin Yin menggelengkan kepalanya. Saat saya mengatakan 3 tuntutan, yang saya maksud adalah 3 tuntutan. Itu tidak bisa diubah. Permintaan kedua saya ini satu-satunya pilihan Anda adalah menerima atau menolak. Jika Anda menolak, Anda tahu konsekuensinya. Sebuah cahaya melintas melewati mata Sue Tianya. Ayah Sue Yi yang menundukkan kepalanya sepanjang waktu telah mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sue Tianya. Ayah, ayo bertarung, kita tidak perlu takut pada orang tua bodoh itu. Transmisi suara Sue Yi bergema di benak Sue Tianya. Bajingan tua ini jelas mempermalukan kita. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Sudut mata Sue Yi merah. Tetap berdiri di samping, jangan sembrono. Sue Tianya mengirimkan suaranya kembali sambil berteriak. Kakak Lin. Sue Tianya memandang Lin Yin. Anda tadi mengatakan bahwa Anda akan mengampuni nyawa anak saya. Namun sekarang Anda ingin anak saya menerima telapak tangan Anda. Apa niat Anda? Saya telah mengatakan bahwa saya akan mengampuni nyawa putra Anda, jadi secara alami saya akan mengampuni nyawa putra Anda, kata Lin Yin dengan acuh tak acuh. Kamu masih belum memberitahuku apakah kamu setuju atau tidak? Sue Tianya tertawa. Dia menatap Lin Yin dan berkata, baik Lin Yin, saya yakin Anda akan menepati janji Anda. Sue Yi keluar dan bersiaplah untuk melakukan serangan telapak tangan Kaisar Tersembunyi Senior. Karena Kaisar Tersembunyi Senior adalah seniormu, dia pasti tidak akan membunuhmu.
Sue Yi menarik napas dalam-dalam dan kemudian berjalan beberapa langkah ke depan. Meskipun Sue Yi bangga dan sombong, dia tidak bodoh. Dia tahu kapan dia bisa bangga dan sombong, kapan dia harus bertahan dalam diam. Aku tidak akan membunuhmu, Lin Yi melambaikan lengan bajunya. Tapi aku akan membuatnya agar kamu selamanya ingat hari ini. Mata Lin Yin bersinar cerah. Pada saat Lin Yi melambaikan lengan bajunya, suara swoosh terdengar dan Kaisar Iblis Sue Yi terlempar ke belakang beberapa puluh langkah dengan serangan telapak tangan. Segera setelah itu Kaisar Iblis Sue Yi berlutut saat darahnya terus mengalir dari sudut mulutnya. Sue Yi perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yin dengan tatapan dingin. Kilatan kemarahan melintas di wajah Sue Tianya. Dia sudah tahu apa maksud dari serangan telapak tangan Lin Yin. Qin Yu bagaimanapun tidak mengerti apa yang dia tonton. Bukankah itu hanya serangan telapak tangan? Selama dia masih hidup pasti sangat mudah baginya untuk pulih. Mengapa Sue Tianya sangat marah? Dari mereka yang hadir di atas panggung hanya Kaisar Abadi Hitam, Kaisar Abadi Putih, Sue Tianya dan Ao Wuming yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan serangan telapak tangan itu. Qin Yu Loyu, serangan telapak tangan dari Kaisar tersembunyi bukanlah serangan telapak tangan biasa. Ketika telapak tangannya mengenai tubuh Sue Yi, apakah kalian memperhatikan bahwa beberapa benang hijau ditembakkan dari tangan Kaisar tersembunyi ke kepala Sue Yi? Transmisi suara Ao Wuming bergema di kepala Qin Yu dan Jun Loyu. Saya tidak melihat itu. Transmisi suara Jun Loyu bergema di kepala Qin Yu dan Ao Wuming. Saya juga tidak melihatnya. Saya hanya berhasil mencatat energi khusus, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Itu adalah jenis energi yang dimiliki Lin Yin. Meskipun Sue Yi mengenakan armor ilahi, Lin Yin tetap membuat energinya langsung menembus kepala Sue Yi dan ke dalam tubuhnya. Itu bahkan menyusup ke bagian dalam jiwa baru lahir Sue Yi. Ao Wuming terkesiap kagum, langkahnya ini pasti sangat sengit. Mendengar sampai bagian ini, Qin Yu benar-benar mengerti apa yang terjadi. Kecuali jika Sue Yi ini berkultivasi ke tingkat Kaisar Iblis level 9, dia tidak akan pernah bisa menghilangkan energi ini selamanya. Energi saya ini tidak banyak. Sue Yi seharusnya hanya menjadi Kaisar Iblis level 6 kan? Kapan menggunakan Naschen Soul? Anda pastikan untuk menggunakan setengah dari energi Anda untuk menekan energi larangan yang saya tinggalkan ini. Jika tidak, energi pelarangan saya ini dapat menyebabkan jiwa baru Anda memasuki keadaan kacau dan meledak, kata Lin Yin dengan tenang. Artinya sangat jelas Kaisar Iblis level 6 Sue Yi ketika dia menjadi Kaisar Iblis level 6 hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Ketika kekuatannya meningkat, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menekan pengaruh energi larangan Lin Yin secara alami akan berkurang. Namun Sue Tianya agak marah. Larangan yang dibuat oleh energi Lin Yin kecuali seseorang mencapai level 9 Kaisar Iblis sama sekali tidak dapat dihancurkan. Selain itu, hanya orang yang terkena energi larangan ini yang dapat menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Energi orang lain tidak dapat memasuki bagian internal jiwa yang baru lahir seperti yang mereka inginkan. Saudara Lin, kita sudah memenuhi permintaan kedua. Apa permintaan ketiga, kata Sue Tianya dengan dingin. Sue Tianya saat ini sudah tidak mampu menjaga penampilan tersenyum yang dia miliki sebelumnya. Lin Yin berkata dengan tenang, permintaan ketiga sangat sederhana. Jun Loyu dan putra Anda memiliki dendam. Membunuh satu sama lain adalah satu hal. Tapi adik kecil ini dengan nama Qin Yu. Saat Lin Yin mengucapkan kata-kata itu, dia menunjuk ke arah Qin Yu. Adik Qin Yu, dia benar-benar asing bagi putra Anda sebelum ini. Adik kecil Qin Yu melangkah. Tidak hanya tidak salah, dia juga sangat benar. Mendengar kata-kata itu, Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Adik laki-laki Qin Yu tidak salah sedikit pun, tapi anakmu malah melukainya dengan serius. Karena itu dia harus meminta maaf padanya. Ini adalah permintaan ketiga saya, kata Lin Yin dengan tenang. Tatapan Sue Tianya melesat ke arah Qin Yu. Sue Yi minta maaf. Suara Sue Tianya datar.
Kaisar Iblis Sue Yi yang berdiri di samping saat ini memiliki wajah sepucat kertas putih. Pada saat ini dia masih terus menggunakan kekuatannya untuk menekan larangan dalam jiwa yang baru lahir. Adanya larangan tersebut menyebabkan dia tidak dapat lagi menggunakan seluruh tenaganya di kemudian hari. Setelah mengatupkan giginya, Kaisar Iblis Sue Yi berjalan maju dan menatap Qin Yu seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Dia berkata dengan dingin, "Qin Yu, kali ini itu adalah kesalahanku, maafkan aku." Tidak perlu menjadi seperti ini. Qin Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sue Yi. "Saya tahu bahwa Anda saat ini sangat tidak yakin. Dipaksa untuk meminta maaf kepada saya seperti ini, Anda merasa sulit untuk mengatakannya dan saya juga tidak merasa nyaman untuk menerimanya. Saya tahu bahwa dengan saya membunuh murid Anda tidak akan melepaskan kebencian ini. Sue Yi, saya menyambut Anda untuk menemukan saya untuk membalas dendam murid Anda kapan saja. Tentu saja siapa yang akan membunuh siapa itu bukan kepastian." Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik. "Kamu tidak perlu repot-repot mencoba menyerangku sekarang. Sebelumnya Anda tidak dapat membunuh saya. Saat ini Anda seharusnya hanya memiliki setengah kekuatan yang Anda tunjukkan sebelumnya. Saya kira jenis permintaan maaf ini." Qin Yu benar-benar menolak untuk menerima. Setelah Qin Yu mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke Lin Lin dan sedikit tersenyum. "Nona muda Lin Lin, dengan Kaisar tersembunyi sebagai kakekmu, apakah tidak ada orang sepertiku yang ikut campur atau tidak akan ada banyak perbedaan?" "Tuan Qin Yu," kata Lin Lin buru-buru. Kata Qin Yu sambil tertawa, "Nona muda Lin Lin tidak perlu berbicara lebih jauh, saya tahu kekuatan seperti apa yang saya miliki. Namun masih ada kalimat yang harus saya ucapkan. Janji yang aku buat saat itu di masa depan, tidak peduli apapun masalahnya, jika kau datang kepadaku maka aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu menyelesaikannya." Sekarang terdengar seperti lelucon. Namun Nona muda Lin Lin hanya perlu mengingat kata-kata itu di dalam hatimu. "Jika suatu saat nanti Anda dapat menggunakan bantuan saya dan tidak meremehkan kekuatan saya yang rendah, kirimkan transmisi kepada saya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu melihat ke arah Ao Wuming, Jun Loyu dan Jiang Yan. "Kakak Wuming, tidak banyak urusan untukku di sini, aku akan kembali dulu." Senior Hidden Emperor, Black Immortal Emperor dan White Immortal Emperor Junior ini mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.